Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Tahukah Anda bahwa ada keadilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada seluruh umat manusia, baik orang percaya maupun tidak percaya? Apa itu? Hati nurani. Kenzijn, hati nurani adalah pemberian Tuhan kepada semua umat manusia supaya kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang jahat dan yang baik, yang benar dan yang salah. Tapi masalahnya seringkali kita itu membutakan mata hati kita karena kita memaksakan kehendak kita. Contoh, sudah tahu kalau nipu pasti celaka. Melanggar hukum pasti ada hukumnya. Pacaran sama orang yang tidak percaya pasti ada masalah yang lebih besar lagi. Kita tahu semua perbuatan itu salah, tapi toh kita tetap lakukan. 1 Timotius 1 ayat 19 bilang gini, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Banyak orang yang menulikan telinga hatinya, membutakan mata hatinya, menolak hati nurani yang murni, yaitu suara Tuhan yang membimbing hidupnya, sehingga iman mereka kandas. Nah, harusnya waktu ada masalah datang dalam hidup kita, jangan selalu tengging-tengging, dalam nama Yesus aku tolak. Harusnya kita tuh coba datang sama Tuhan. Kita renungkan, apakah ini petunjuk dari Tuhan? Ada dua kemungkinan. Masalah bisa bicara begini kalau dari Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan tidak mau kita teruskan. You should stop. Kita harus berhenti.
Atau Tuhan mau menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Saya akan bahas tentang masalah bisa menjadi pertanda dari Tuhan untuk kita berhenti. Mungkin dalam hidup ini kita salah jalan. Atau keputusan yang kita buat itu salah. Dan Tuhan ingin menyelamatkan kita dari masalah yang lebih besar ke depan. Saya kasih contoh. Ingat Yunus? Yunus itu naik kapal, melarikan diri. Tuhan itu suruh dia pergi kemana? Niniwe. Tapi dia kemana? Tarsis. Dia naik kapal ke Tarsis, datanglah badai ke atas kapal itu. Masalah gak itu? Masalah. Apa yang terjadi? Yunus sadar dia salah. Tuhan izinkan itu terjadi. Dia harus nyemplung ke laut supaya yang lain selamat. Akhirnya dia diam di perut ikan paus. Saya mau kasih tahu. Saya ini pernah sok heroik. Saya pikir suami saya ajalah yang jadi hamba Tuhan. Saya tak jadi pengusaha gitu. Businesswoman. Saya coba berkarir. Saya coba punya bisnis. Saya kasih tahu, orang yang gak taat, ketika dia join bisnis sama orang lain, karena ketidaktaatan dia, seluruh kapal bisa tenggelam. Jangan sampai karena ketidaktaatanmu, kamu membuat keluargamu sinking, tenggelam. Dan kamu merugikan orang-orang yang kamu ajak kerjasama. Jadi dengar, banyak orang yang ngajak-ngajak saya bisnis, tobat kamu. Saya ini hamba Tuhan. Makanya saya gak terima endorsement. Bu Heni, ada endorsement. Endorsementnya apa? Skincare. Mentang-mentang gua hitam, disuruh jadi ambasador. Saya bilang gini, gak laku lo suruh gua jadi ambasador. Kan muka gua freckle semua. Ya kan? Kan yang dipilih harus yang putih mulus ngelingsing, bener gak? Lah gua, kalau obat lu bagus sih puji Tuhan ya. Tambah kinclong kita. Tapi kalau kagak, kan kagak laku. Katanya kalau follower di Instagram udah 580 ribu, rate-nya bangsa 3 juta sehari loh. Wah, Kang tahu tuh Bu Heni. Jangan mata Kang tawan. Hamba Tuhan gak boleh punya mata Kang tawan. Amen. Kalau Anda membuat saya keluar dari panggilan saya dengan iming-iming uang, hati-hati. Kapalmu karam sama saya. Yunus itu mau terjun dari perahu. Untung masuknya ke perut ikan paus dan tidak dikunyah. Tapi kalau saya gak bakal mau nyemplung. Gitu kan. Udah tahu gak jago berenang suruh nyemplung. Kagak mau gitu kan. Jadi jangan coba-coba ngajak hamba Tuhan dagang. Udah biarin mereka pelayanan. Impact. Hai guys, aku mau ceritain bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi jangan di skip video ini. Oke, ini baru banget terjadi. Benar-benar literally baru dan aku langsung buat video. Jadi aku baru tahu kalau hari ini teman aku ulang tahun. Jadi aku mau kasih surprise ke dia. Aku mau kirimin cake ke dia. Aku pesan karena aku di luar kota jadi aku gak bisa datang. Aku pesan cake untuk kirim cake-nya ke beliau. Sampai singkat cerita di pick up sama bapak. Aku sangat bersyukur boleh Tuhan izinkan kenal sama Bapak Supratno. Sampai singkat cerita Bapak Supratno pick up dan Pak Supratno mau antar ke titik yang aku udah taruh di aplikasinya. Sampai singkat cerita bapaknya udah nyampe dan aku bilang sama teman aku, Bel kamu turun ke bawah karena ada paket. Tapi ternyata teman aku udah tidak lagi di kos itu. Dia pindah ke Jakut, dari Jakbar ke Jakut. Mau nggak bapak antar ke Jakut? Tapi bapaknya bilang, maaf ya Neng saya nggak bisa antar karena istri saya lagi di rumah sakit. Aku udah kebingungan, sampai singkat cerita aku bilang sama bapaknya, oke pak, kuenya untuk bapak aja. Dan kalian tahu apa yang bapak itu langsung lakukan? Dia teriak dan bilang puji Tuhan. Dan situ aku langsung kaget, aku bilang, Pak, kenapa bapak sebahagia itu? Padahal cuma dapat cake. And then dia bilang, puji Tuhan Neng, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kenapa Pak? Aku bilang, kalian tahu bapak itu bilang apa? Terima kasih Neng untuk kuenya, karena hari ini ulang tahun istri saya dan saya tidak bisa membeli kue ulang tahun untuk dia. Dan dia sedang terbaring di rumah sakit. Di situ aku kaget dan aku bilang, Tuhan Yesus ini gak kebetulan. Dan karena dia Kristen, aku Kristen, bapaknya bilang, Neng boleh gak doain saya? Singkat cerita kita berdoa dan disinilah aku menyaksikan bagaimana Tuhan itu terlalu baik sama kita yang terus mengandalkan Tuhan dan terus berharap sama Tuhan.
bapak itu yang nggak bisa beliin cake untuk istrinya. Bahkan dia bilang, saya rencananya mau beliin cake itu yang kayak kecil-kecil aja, tapi ternyata Tuhan kasih yang besar. Sudah Tuhan, aku bersyukur kalau boleh jadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan aku melihat sendiri bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap sama Tuhan, Tuhan tidak akan kecewakan. Tuhan akan kasih berbagai cara, bahkan orang yang tidak pernah kita kenal. So, terus berharap sama Tuhan. Permisi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Tuhan baik bagiku. Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Berkat-Nya melimpah seumur hidup kita. Tuhan baik. Tuhan baik untuk selamanya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk
kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Tak bisa ku hitung lagi berkat yang selalu Kau beri. Dalam hidupku ini, dengan apakah ku balas pengasihan-Mu Tuhan? Tak bisa, karena begitu banyak salah dosaku. Namun iman pengharapanku hanya padamu. Kau tak